Ya, pemirsa, intensitas hujan tinggi membuat sejumlah daerah banjir seperti di Sampang, Jawa Timur. Sedangkan 5 orang meninggal akibat banjir, pemirsa, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Usai hujan dengan intensitas tinggi sepanjang Selasa kemarin, kini jalan utama di Kabupaten Sampang terendam banjir mencapai setengah hingga 1 meter. Banjir ini merupakan banjir kiriman dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Robatal, Kecamatan Kedungdung, dan Karangpenang. Bukan hanya merendam ratusan rumah warga, banjir juga melumpuhkan jalan utama, seperti Jalan Trunojoyo, Jalan Panglima Sudirman, dan Jalan Imam Bonjol. Sementara itu, banjir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah semakin meluas. BPBD Kota Palangkaraya mengungkap banjir kini merendam 2.613 rumah di 18 kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabanggau, dan Kecamatan Bukit Batu. Sedangkan 17.965 jiwa terdampak banjir. Korban jiwa akibat banjir di Palangkaraya pun bertambah 1 orang, menjadi 5 orang meninggal dunia. Ada 2.613 rumah yang tergenang pada saat ini dengan jumlah jiwa sekitar 17.965. Jumlah korbannya Pak ada berapa? Untuk korban jiwa ada 5 orang. 5 orang, berarti tambah 1 Pak ya? Tambah. Banjir di Palangkaraya sudah berlangsung sejak Sabtu lalu. Penyebabnya ialah intensitas hujan tinggi, serta meluapnya aliran sungai Kayahan, Sungai Ruangan, dan Sungai Sabangau. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Ini ada proses evakuasi seorang ibu hamil yang hendak melahirkan dengan menyeberangi Sungai Batu Merah tengah banjir di Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Evakuasi seorang ibu hamil di Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur berjalan dramatis. Ibu hamil yang hendak melahirkan tersebut terpaksa diseberangkan menggunakan perahu karet karena jembatan penghubung di Sungai Batu Merah putus diterjang banjir. Wanita hamil tersebut dirujuk dari Puskesmas Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang untuk ke Rumah Sakit Dedari Kota Kupang. Dari informasi yang dihimpun menyebut proses evakuasi melibatkan warga, TNI, BPBD, dan Taruna Siaga. Rencana Kabupaten Kupang menggunakan perahu karet milik BPBD Kabupaten Kupang. Sebelumnya debit air Sungai Batu Merah meluap pada Sabtu lalu yang menyebabkan jembatan Nun Pisah di desa Oelatimo putus diterjang derasnya aliran sungai. Akibatnya akses yang biasa dilewati warga terputus total. Warga berharap jembatan segera diperbaiki oleh pemerintah setempat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada ini menyerukan pengadilan rakyat untuk mengembalikan marwah demokrasi. Ya, ini pernyataan sikap ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap segala bentuk kecurangan demokrasi. Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada menyerukan pengadilan rakyat. Pernyataan sikap ini disampaikan oleh pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mukhtar bersama sejumlah tokoh. Pengadilan rakyat dinilai sangat penting guna mengembalikan etika dan konstitusi yang terkoyak selama 5 tahun terakhir. Lembaga negara dinilai tidak serius mengadili dan menjatuhkan sanksi, sehingga rakyat harus mengambil alih dengan melakukan pengadilan rakyat. Adalah kita akan membuat yang namanya pengadilan rakyat. Bahwa ketika lembaga negara tidak serius mengadili, tidak serius menjatuhkan sanksi, tidak serius melakukan penghukuman, rakyat harus mengambil itu dan melakukan. Hal senada juga disampaikan mantan Komisioner KPK Bushro Mukhodas. Bushro mengajak Civitas Akademika Perguruan Tinggi se-Indonesia bergerak melawan rezim dengan mengembalikan marwah konstitusi. Etika politik dikubur dan diganti dengan berkultur
Puluhan guru besar, dosen, alumni, hingga mahasiswa menggelar aksi di Balai Rum Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam aksi ini mereka membacakan pernyataan sikap untuk mengajak masyarakat menggelar pengadilan rakyat. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, rapat pleno ke-15 rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hari ini dibagi atas 2 panel. Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia, pemirsa, sampai saat ini masih menggelar rekapitulasi hasil suara Pilpres 2022 tingkat nasional di setiap provinsi. Setidaknya ada 16 yang direkapitulasi. Hari ini ada 2 panel yang digelar pada rapat pleno. Untuk panel A dari Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat langsung oleh Ketua KPU RI Hashim Asyari. Sementara untuk panel B hari ini dari Provinsi Jawa Timur. Kalau hari ini teman-teman sesuai dengan jadwal yang kami terima ada 2 panel pelaksanaan rekapitulasi terbuka untuk penghitungan suara tingkat nasional. Yang di panel A itu ada Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Untuk yang panel B itu ada Provinsi Jawa Timur. Nah, di panel A itu nanti terjadwal Pak Ketua, Pak Hashim Asyari dengan mungkin 1 atau 2 komisioner lain, apakah Bu Betty atau Pak Parsa dan Pak Yulianto Sudrajat. Kalau di panel B itu ada saya dan Pak Afifuddin. Itu. Mas, sejauh ini kan kalau tidak salah sudah 16 provinsi yang disahkan, ya. Betul. Nah, melihat tanggal 20 sisa 7 hari, apakah kemungkinan bisa tepat waktu 20 Maret selesai atau bahkan sebelumnya? Kalau target kami malah sebelumnya. Misalnya apakah mungkin nanti tanggal 18? Karena kan kita juga pantau perkembangan yang di bawah ya, di tingkat provinsi yang sedang berlangsung, tapi relatif sekarang sudah selesai bagian-bagian akhir. Jadi sekarang tinggal nanti biasanya kalau mereka selesai, kemudian kita kasih jeda waktu 1-2 hari untuk rehat atau menyiapkan beberapa hal. Tapi mungkin kalau misalnya untuk kedepannya mungkin sehari cukup kan. Seperti DKI begitu selesai langsung mereka geser ke sini. Ataupun misalnya Jawa Timur juga begitu, beberapa provinsi. Badan Legislasi DPR dan pemerintah, pemirsa, ini menargetkan RUU DKJ disahkan sebelum rapat masa sidang DPR berakhir pada 5 April mendatang. Ya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih langsung oleh warga Jakarta. Yang berkaitan tadi yang disetujui itu mestinya tidak di pleno. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta dalam rapat Balek DPR. Badan Legislasi DPR dan pemerintah menargetkan RUU DKJ disahkan sebelum rapat masa sidang DPR berakhir pada 5 April mendatang. RUU DKJ sendiri menuai polemik usai muncul wacana Gubernur Jakarta akan dipilih oleh Presiden setelah Jakarta tak lagi menjadi ibu kota. Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih langsung oleh warga Jakarta. Selain itu, Tito Karnavian juga menjelaskan isu krusial terkait wilayah aglomerasi yang disebut akan dipimpin oleh wakil presiden. Wakil presiden diberikan tugas khusus oleh presiden, tapi melaporkan pada presiden. Apakah presiden kemudian nggak bisa ngambil alih? Sangat bisa sekali. Dalam hal yang sangat penting sekali beliau bisa mengambil alih rapatnya. Dan kemudian saya sampaikan tadi, jangan nanti kita berpikir seolah-olah wakil presiden mengambil alih kewenangan semua pemerintah daerah. Nggak punya tidak bisa mengambil alih kewenangan. Status IKN Nusantara sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta ditetapkan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN disahkan. Pada Oktober 2023 lalu, Balik DPR memasukkan RUU DKJ sebagai salah satu program legislasi nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menyita sejumlah dokumen dan uang senilai 33 miliar rupiah dari kediaman Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim. Uang tunai 33 miliar terdiri dari 10 miliar dalam pecahan rupiah dan 2 juta dalam pecahan dolar Singapura.
Penggeledahan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Selain di rumah Helena Lim, petugas juga menggeledah kantor PT QSE PT SD. Diduga negara mengalami kerugian sebesar 271 triliun rupiah akibat dampak kerusakan lingkungan. Dalam kasus ini pemirsa, penyidik sudah menjerat 14 tersangka termasuk mantan dirut PT Timah Riza Pahlevi dan mantan Direktur Keuangan PT Timah Emil Ermindra. Saya kasih lebih banyak? Ya, boleh. Ya, kita serahkan kepada pengawas KPK untuk menindaklanjuti lebih lanjut terkait dengan urusan dugaan adanya korupsi begitu ya. Kalau kita lihat memang banyak Indonesia is not poor country. I mean like we have so many rich people. Tapi ya kita mau Indonesia dalam kondisi yang kondusif ya, tidak ada koruptor yang berkeliaran di luar sana ya. Iya, kalau pertanyaan saya sedikit sih. Itu lantai dari Italia ngepelnya beda emang. Sama aja kan ngepelnya ya. Sama aja ya udah. Kita serahkan kepada yang berwajib dalam kasus ini ya, Bayu. Kita ke informasi lainnya, di mana Dewan Pengawas KPK kembali menggelar sidang etik terhadap 2 pegawai rumah tahanan yang diduga melakukan pungli. Ya, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan menjelaskan agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi terhadap 2 orang pegawai rutan, yakni mantan PLT Karutan dan mantan PLT Kamtip Rutan KPK. Sidang ini merupakan rangkaian dari 90 pegawai KPK yang telah lebih dahulu diputus tewas. Tumpak menyebutkan dari 90 pegawai terdapat 78 yang dijatuhi sanksi etik berat. Pokoknya hari dua orang, besok 1 orang. Akan berlangsung berapa lama? Sampai selesai. Nggak bisa diprediksi. Ya? Berarti ini masih sidang permulaan ya? Ya. Belum vonis berarti? Belum. Masih pemeriksaan? Saksi. Pemeriksaan. Ya. Saksi yang diperiksa hari ini yang 2 itu apa? Banyak. Nah, selain itu ya pemirsa, pemerintah tengah menggodok ini aturan soal manajemen ASN yang salah satunya terkait anggota TNI Polri bisa masuk dalam tubuh ASN. Begitu juga sebaliknya. Iya, aturan ini ditargetkan rampung akhir April 2024. Dalam aturan ini disebutkan bahwa jabatan aparatur sipil negara atau ASN bisa diisi oleh prajurit TNI dan personel Polri. Begitu juga sebaliknya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menjelaskan aturan tersebut bersifat resiprokal dan akan diseleksi secara ketat. Aturan ini juga akan disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan. Anda kembali di Sindo Morning Show. Pemirsa, kabar duka kembali datang dari ulama besar Indonesia. Ya, Habib Hasan bin Jafar Assegaf, pimpinan Majelis Nurul Mustafa Cilodong, Depok, Jawa Barat ini meninggal dunia di usia 47 tahun. Ketika selesai melaksanakan sholat duha, almarhum sempat mengeluh lemas dan dibawa ke rumah sakit Puri Cinere. Namun sesampai di rumah sakit, Habib Hasan dinyatakan telah meninggal dunia. Habib Hasan meninggalkan seorang istri serta 6 orang putri dan 6 orang putra, pemirsa, dan seorang putri. Saat ini jenazah Habib Hasan disemayamkan di Masjid Nurul Mustafa Center, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Rencananya almarhum akan dimakamkan Kamis siang. Ba'da zuhur berdekatan dengan makam ibundanya, area Masjid Nurul Mustafa Center, Cilodong, Depok. Pemirsa. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pemakaman ulama besar Indonesia Habib Hasan bin Jafar Assegaf, pimpinan Majelis Nurul Mustafa Cilodong, Depok, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis Faisal Rinaldi. Ya, selamat pagi Faisal Rinaldi. Bagaimana suasana di rumah duka Habib Hasan bin Jafar Assegaf saat ini? Jam berapa kira-kira jenazah akan dimakamkan?
Ya baik, selamat pagi Bayu, Ayah dan juga pemirsa. Memang untuk suasana saat ini di kompleks Majelis Masjid Majelis Nurul Mustafa begitu, memang hingga pagi ini masih banyak para pelayat yang berdatangan untuk melayat dan juga bertakziah. Dan dari pantauan kami di sini memang tak hanya orang dewasa pula Bayu, Ayah dan juga pemirsa, banyak juga dari para anak muda dan juga anak-anak yang memang datang ke sini untuk mendoakan daripada almarhum Habib Hasan bin Ja'far Assegaf gitu. Dan Bayu, Ayah dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang dari informasi yang kami dapatkan, rencananya almarhum dari Habib Hasan akan dimakamkan usai ibadah sholat zuhur nanti. Dan dari informasi yang kami dapatkan pula dari pihak keluarga, memang atau sebelum meninggal dunia, almarhum Habib Hasan begitu sempat mewasiatkan atau meminta ia agar dimakamkan berdekatan begitu dengan makam ibunya, atau tepatnya berada di bawah kaki ibunya begitu. Dan juga Bayu, Ayah dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang hingga saat ini juga tadi kami sempat menyebutkan bahwa memang masih banyak para pelayat yang berdatangan begitu untuk mendoakan dan juga membacakan surat Yasin begitu, dan juga untuk jenazah ataupun almarhum dari Habib Hasan bin Ja'far Assegaf. Dan Bayu, Ayah dan juga pemirsa, memang di belakang kami juga masih banyak begitu karangan bunga yang memang diberikan oleh sejumlah tokoh, misalnya ada dari Kapolri, kemudian juga ada dari PJ Gubernur DKI Jakarta dan juga para menteri dan juga masih banyak tokoh-tokoh lainnya. Kemudian juga Bayu, Ayah dan juga pemirsa, memang kemarin juga sempat ada sejumlah tokoh yang memang datang untuk melayat begitu. Salah satunya adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dan memang Bayu, Ayah dan juga pemirsa, meninggalnya daripada almarhum Habib Hasan bin Ja'far Assegaf memang meninggalkan duka yang cukup mendalam bagi keluarga dan juga khususnya bagi para jemaah daripada Majelis Nurul Mustafa sendiri. Dan memang meninggalnya daripada almarhum Habib Hasan begitu bisa dikatakan ini cukup mendadak, dikarenakan malam sebelumnya atau tepatnya pada Selasa malam, almarhum dari Habib Hasan sendiri masih sempat memimpin ibadah sholat tarawih begitu. Dan kemudian juga Bayu, Ayah dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula memang bahwa daripada jemaah di sini sendiri memang menilai bahwa semasa hidupnya almarhum dari Habib Hasan ini dikenal sebagai sosok yang memang murah senyum, kemudian juga rendah hati, dan juga merupakan salah satu ulama yang memang cukup merangkul anak muda ketika menyampaikan ilmu atau dakwahnya begitu. Dan Bayu, Ayah dan juga pemirsa, memang sebelumnya diinformasikan bahwa kabar dari meninggalnya almarhum dari Habib Hasan bin Ja'far Assegaf begitu dikonfirmasi secara langsung oleh adik kandungnya, yakni Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf, yakni pada Rabu pagi sekiranya pukul 9 pagi kemarin. Dan memang dari informasi yang disampaikan begitu pula bahwa Habib Hasan bin Ja'far Assegaf meninggal dunia usai melakukan ibadah sholat duha atau tepatnya pada pukul 9 pagi. Dan memang sebelumnya juga pihak keluarga memang mengatakan juga belum ada atau tidak ada firasat begitu sebelum ditinggalkannya oleh Habib Hasan. Namun Habib Hasan sendiri memang sebelumnya sempat mengatakan kepada adiknya, yakni Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf, dengan menitipkan anak-anaknya dan juga serta menitipkan Majelis Nurul Mustafa sendiri kepada adik kandungnya, yakni Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf. Dan Bayu, Ayah dan juga pemirsa, memang nanti jika memang ada informasi terbaru terkait pemakaman dari Habib Hasan bin Ja'far Assegaf, kami akan menginformasikan lebih lanjut kepada Anda. Demikian, kembali ke studio. Ya. Baik, terima kasih atas informasinya. Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Ya, pemirsa, lantaran ketakutan tidak punya uang untuk membayar biaya operasi, seorang pasien berusaha kabur dari RSUD di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ya, pihak RSUD Jombang mengklarifikasi dan tetap merawat serta melakukan operasi kepada sang pasien. Miris karena ketakutan tak bisa membayar biaya operasi, seorang pasien lansia berusaha kabur dari RSUD Jombang. Dengan merontak ingin pulang, pasien berusaha ditenangkan satpam rumah sakit. Diketahui, pasien lansia ini sudah 2 hari berada di RSUD Jombang, namun tidak ditemani oleh keluarganya. Pihak RSUD Jombang membantah ketakutan pasien tersebut dan tetap melakukan perawatan serta operasi sesuai jadwal. Tidak sama sekali. Jadi kita rumah sakit tidak pernah
urusan pembiayaan itu di depan tidak pernah. Buktinya dia sudah dilakukan ini kan pemasangan blas di Suprabubik itu ya dok ya, sudah dilakukan pemasangan itu tanpa menunggu biaya seperti itu. Pasien pernah dirawat. Rencananya pasien lansia yang menderita penyakit prostat ini akan segera dioperasi. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Baik, kita awali segmen ini dari informasi yang paling digemari ibu-ibu nih ya, adalah update harga sembako. Nih pemirsa, harga sejumlah kebutuhan pokok di awal Ramadan ini di sejumlah pasar tradisional Purwakarta, Jawa Barat ini masih tinggi ternyata. Iya, terkait hal tersebut juga di sini ada masyarakat berharap agar kebutuhan pokok dapat segera stabil. Awal bulan Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat mengalami kenaikan. Harga telur yang sebelumnya Rp32.000 per kilogram, kini menjadi Rp33.000 per kilogram. Sedangkan harga normal telur di kisaran Rp28.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan disebabkan dari tingkat distributor yang sudah mahal dan diprediksi akan kembali naik jelang Lebaran. 33. Naik berarti ya Pak? Ya, naik 1.000, asalnya 32. Sejak kapan Pak naik Pak? 4 hari kemarin, hari Sabtu. Naik 32? Ya. Ini awal puasa nggak turun lagi? Ya enggak kayaknya. Oh, naik. Kemungkinan naik lagi. Naik lagi. Itu paling tinggi sampai berapa sih Pak? Kurang lebih 35. Mahalnya harga telur ini pun dikeluhkan pembeli. Bahkan seorang pembeli batal membeli telur karena harganya tinggi. Kalau dulu sampai cuma 29 sekilo. Paling sekarang ngelihat di luaran 32. Barusan nanya 33. Selain harga telur, harga daging ayam potong juga masih tinggi sejak sepekan jelang Ramadan, yaitu Rp40.000 per kilogramnya. Padahal harga normal seharga Rp32.000 per kilogramnya. Sementara itu untuk harga beras, meski ada penurunan harga sejak beras impor masuk, namun nyatanya di pasaran harganya masih jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk beras medium 2, pedagang menjual seharga Rp12.500 hingga Rp13.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk medium 1 berada di angka Rp13 hingga Rp14.000 per kilogramnya. Dan untuk beras premium, pedagang masih menjual seharga Rp15.500 per kilogramnya. Terkait mahalnya harga kebutuhan pokok ini, pemerintah diharap bisa segera menstabilkan harga. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, di awal bulan Ramadan, Pasar Tanah Abang ini telah dipadati pengunjung yang berburu pakaian Lebaran. Wah, ada pasti sudah ditunggu-tunggu nih oleh pemirsa dan juga Ayah nih ya. Kenapa saya lagi ya? Ya, ini pembeli dari luar Jakarta datang lebih awal menghindari kepadatan dan mencari harga yang lebih murah. Memasuki bulan Ramadan, Pasar Tanah Abang semakin ramai pembeli. Salah satu tujuan para pembeli adalah area Little Bangkok yang memiliki berbagai ragam jenis pakaian. Mereka berburu pakaian untuk Lebaran nanti. Para pengunjung tak hanya dari Jakarta, bahkan kebanyakan datang dari luar Jakarta, seperti Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Nyari baju Lebaran? Nyari baju Lebaran. Kenapa hari ini, Bang? Ya, kebetulan baru nyampe juga sih kemarin dari Jambi. Oh, dari Jambi. Datang dari luar kota berarti. Selain untuk menghindari kepadatan pengunjung saat mendekati hari Lebaran, para pembeli memilih berbelanja pakaian Lebaran lebih awal untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Bahkan mengantisipasi antusiasme pembeli, toko-toko pakaian di Little Bangkok buka lebih awal. Kebetulan untuk di bulan Ramadan ini kita buka dari hari Senin sampai hari Minggu. Buka jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Nah ini selama Ramadan aja ya. Tapi nanti setelah Ramadan itu akan seperti biasa Senin sampai Sabtu aja. Pedagang mengaku omset penjualan di awal bulan Ramadan naik hingga 10% dibanding hari biasanya. Jumlah pembeli di Pasar Tanah Abang biasanya terus naik selama bulan Ramadan hingga mencapai puncaknya mendekati Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, menyambut bulan Ramadan, Masjid Istiqlal ini kembali menggelar kegiatan buka puasa bersama gratis. Ya, ini panitia telah menyiapkan lebih dari 3.000 sampai 4.500 paket menu berbuka setiap harinya, pemirsa. Di bulan Ramadan 1445 Hijriah, Masjid Istiqlal kembali menggelar kegiatan buka puasa bersama. Rangkaian acara berbuka puasa dimulai setelah waktu asar dengan acara kajian dari sejumlah pendakwah. Selain itu, pembagian paket berbuka puasa sebanyak 3.000 hingga 5.000 paket diberikan secara gratis. Panitia menyiapkan makanan berbuka seperti kurma serta menu utama berupa nasi, telur, dan sayuran. Paket untuk berbuka ini merupakan donasi dari para donatur yang menitipkan sebagian rezekinya melalui panitia buka bersama Masjid Istiqlal. Buka puasa ini terbuka untuk umum dan dilaksanakan setiap hari selama bulan Ramadan. Nah, ini terbuka untuk semua kaum muslimin yang ingin berbuka di Masjid Istiqlal. Tapi kita tidak menanyakan dia puasa atau tidak. Jadi siapa saja boleh datang ke sini. Bahkan non-muslim pun boleh datang ke sini untuk ikut program buka puasa bersama atau buka puasa berjamaah di Masjid Istiqlal. Konsepnya ya jamaah akan datang di Masjid Istiqlal setiap sore tentunya. Ya, kemudian mengikuti tausiah yang akan disampaikan oleh mubalik atau penceramah di Masjid Istiqlal sebelum buka puasa. Kemudian nanti pemandu atau penceramahnya akan mengajak kita untuk berzikir, ya, bersalawat. Nah, kemudian paket buka puasanya atau takjil dan makanannya akan dibagi gitu. Kalau tadi kita buka bersama di Jakarta di Masjid Istiqlal, sekarang kita bertolak ke Makassar, Sulawesi Selatan, di mana buka puasa bersama sepanjang 2,1 km digelar di anjungan Pantai Losari Makassar. Iya, ini ribuan masyarakat pemirsa menghadiri buka puasa bersama yang digelar pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan Atas Agama dan Pendidikan Kedutaan Besar Arab Saudi. Buka bersama ini pun memecahkan rekor muri sebagai buka puasa terpanjang dengan barisan sepanjang 2,1 km. Dalam buka puasa bersama ini, Kedutaan Arab Saudi menyiapkan sebanyak 10.000 paket makanan. Dalam kegiatan ini hadir sebagai perwakilan Arab Saudi, yakni Kepala Atas Agama dan Pendidikan Syekh Ahmad Al-Hazimi dan Wakil Kepala Atas Agama dan Pendidikan Syekh Al-Barak Al-Amir. Dalam buka puasa ini juga dirangkaikan salat maghrib secara berjamaah di anjungan Pantai Losari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bukan hanya pemecahan rekor muri, tapi ini adalah berkah bagi Kota Makassar. Apa yang latar belakang juga sampai ingin membuat rekor muri, Pak? Jadi sebenarnya ini niatnya dari Kedutaan Besar Arab Saudi. Kami hanya menjadi tuan rumah dan ditunjuk menjadi tuan rumah, dan tentunya ini kehormatan bagi pemerintah Kota Makassar. Ya, pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pagi ini. Kami terhubung dengan Bribda Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Bundaran Patung Senayan, Jakarta Selatan. Ya, baik, selamat pagi Bribda Eklesia. Seperti apa pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silahkan. Baik, terima kasih Ayah dan juga Bayu. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas saat ini cukup ramai dan sudah mengalami peningkatan volume arus kendaraan karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran pada pagi hari ini. Yakni dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Blok M tampak cukup ramai, terjadi ketersedatan jalan traffic light di kawasan ini, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Namun Anda tidak perlu khawatir pemirsa bahwa di kawasan ini sudah adanya petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Selanjutnya dari arah Jalan Patimura maupun Gatot Subroto yang akan berbelok ke arah Sudirman ataupun yang akan ke Blok M juga tampak ramai, perlambatan kecepatan juga terjadi jelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan dikarenakan cuaca yang tidak menentu di kawasan DKI Jakarta seperti saat ini sedang diguyur hujan, kami himbau untuk tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya struktur jalan yang tidak rata dan juga jalanan yang licin akibat curah hujan, untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan bagi Anda pengendara roda 2 untuk menghindari penggunaan jas hujan yang berjenis ponco
dan tetap utamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Selanjutnya dari arah Jalan Patimura maupun Gatot Subroto yang akan berbelok ke arah Blok M maupun dari arah Blok M yang akan menuju ke Senayan pada pagi hari ini juga tampak cukup ramai, kondusif, lancar. Sama halnya perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja. Dikarenakan di kawasan ini terdapat jalur busway, kami himbau untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda agar tidak membahayakan keselamatan diri Anda dan juga pengguna jalan lainnya. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam mencapai 140 kasus laka lantas yang mengakibatkan 8 orang meninggal dunia, 9 orang luka berat, dan 97 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 54% terjadi dikarenakan kecerobohan pengemudi. Dan juga pemirsa, perlu kami informasikan bahwa operasi keselamatan masih berlangsung hingga tanggal 17 Maret 2024 dengan beberapa sasaran, yakni berkendara melawan arus, berkendara di bawah umur, dan beberapa pelanggaran lalu lintas lainnya. Untuk itu, mari tetap tertib berlalu lintas guna terwujudnya Indonesia Maju. Bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Ayah dan juga Bayu. Silahkan. Terima kasih Bribda Eklesia Putri Huta Barat atas laporan Anda langsung dari kawasan Bundaran Patung Senayan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.